Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran matematika kelas 8. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama Ustadz. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari masih seputar bab statistika pada pembahasan pemusatan data. Jadi kita akan mempelajari seputar mean, modus, median, dan jangkauan data. Siapkan catatannya, karena Ustadz akan membahas 3 buah contoh dengan data yang berbeda. Namun sebelum kita bahas, Ustadz berikan dulu definisi dari masing-masing pemusatan data ini. Yang pertama, mean atau rata-rata data atau rataan dengan simbol X bar. Mean merupakan jumlah data dibagi banyak data. Jadi nilai yang kita dapat dari perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Kemudian median, nilai tengah data itu ada 2 posisi. Yang pertama, nanti kita harus bisa menentukan median dari data berjumlah ganjil. Yang kedua, data berjumlah genap. Kemudian modus, data yang sering muncul. Ini mudah sekali menentukannya. Dan yang terakhir, jangkauan atau rentang data. Ini juga sangat mudah. Oke, udah siap ya catatannya? Kita masuk pertama. Biasanya sebuah data ditampilkan dengan acak seperti data ini, belum terurut. Maka untuk mengerjakan dan menjawab pertanyaan seputar pemusatan data ini, langkah pertamanya adalah urutkan datanya terlebih dahulu. Nah, kita dapatkan seperti ini. Maka nanti akan mudah kita menentukan nilainya. Jumlahkan keseluruhan nilai. Kita dapatkan 74 dibagi 11. 11 itu banyaknya data. Kita dapatkan 6,7. Dengan mendapatkan nilai 6,7 berarti kita bisa menentukan nilai mana saja dari data tersebut yang masih di bawah rata-rata dan mana yang di atas rata-rata. Yang di bawah rata-rata ada 5 dengan nilai 3, 4, 5, 6, dan 6, dan di atas rata-rata ada 6, yaitu nilai yang di atas 6,7 berarti dari angka nilai 7 sampai 9. Nah, itu untuk rataan ya, untuk rata-rata. Itu pembahasan yang kedua. Untuk menentukan median atau nilai tengah data, perhatikan kotak biru ini akan bergerak ke tengah-tengah data. Perhatikan, ini akan berhenti di angka 7. Nah, angka 7 ya. Angka 7 ini data keberapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi angka 7 atau nilai 7 ini adalah data ke-6. Benarkah posisi tengahnya data ke-6? Kita lihat banyak datanya 11 berarti ganjil. Untuk menentukan median dengan data ganjil tinggal ditambahkan 1 kemudian dibagi 2. 11 ditambah 1 berarti 12 dibagi 2, maka posisi mediannya ada pada data ke-6 dengan nilai 7 gitu. Ya. Jadi untuk data ganjil pasti mediannya langsung menuju ke satu angka di tengah-tengah data. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang modus dan rentang data. Modus itu sangat mudah ya. Kita tinggal melihat dari data yang setelah diurutkan, mana data yang paling banyak muncul, dan kita lihat
nilai 9 ini yang paling banyak muncul. Itulah modusnya. Sedangkan jangkauan data, kita tinggal mengurangkan data terbesar, yaitu 9, dikurangi data terkecil, 3. Jadi rentang datanya 6. Mudah bukan? Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ustadz siapkan contoh dengan jumlah data genap. Seorang siswa mendapati nilai dari 12 mata pelajarannya seperti ini. Dan tentu saja belum diurutkan seperti langkah yang soal contoh pertama. Sama di sini juga. Langkah pertamanya adalah urutkan datanya. Sengaja sekarang bisa berikan warna. Ya, di sini nilai 6 saat beri warna biru, maka di min boleh dituliskan 18. Nilai 6 nya ada 3, berarti 18 ini ya. Nah di sini. Kemudian nilai 7 nya ada 4, dituliskan 28. Nilai 8 nya ada 3, maka jumlahnya 24. Dan nilai 9 ada 2, maka kita tuliskan 18. Jadi jumlah keseluruhan nilai adalah 88. Banyak datanya 12, ini banyak datanya 12, maka 88 dibagi 12 hasilnya adalah 7,3. Sama kesimpulannya seperti tadi, dengan nilai data NIAN 7,3 maka ada nilai yang masih di bawah rata-rata, yang ini ya nilainya, dan nilai yang di atas rata-rata. Nah seperti itu ya. Nah sekarang lanjut ke median. Kalau tadi kita bahas data yang jumlahnya ganjil, sekarang yang genap. Bagaimana posisi data tengahnya? Perhatikan bulatan merah ini akan bergerak ke tengah-tengah data. Ada di manakah posisinya? Oke. Nah, posisinya ada di situ. Ya, jadi untuk data genap pasti akan menunjukkan dua posisi data, yaitu data ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini data ke-6. Ini data ke-6 yang pertama. Dan data setelahnya, data ke-7. Jadi mediannya ada di sini. Nah, di tengah-tengah. Berapa nilainya? Ya, kamu tinggal jumlahkan saja. Kemudian dibagi 2. Nah, tadi kan jumlah datanya ada 12, maka mediannya atau nilai tengah datanya 12 dibagi 2. Jadi posisi data ke-6 ditambah data setelahnya, ditambah data ke-7 dibagi 2, begitu. Nah, jadi 7 yang ini adalah data ke-6, ini data ke-7, tambahkan dibagi 2, dapat hasil nilainya 7. Begitu ya, beda sedikit dengan penentuan median di data ganjil. Kemudian bagaimana untuk menentukan modus dan rentang? Sama saja, setelah data diurutkan seperti ini, kita bisa melihat bahwa yang paling banyak muncul adalah nilai 7. Ya, dia ada 4, maka itu adalah modus. Sementara jangkauannya tinggal dikurangkan, data terbesarnya 9 dikurangi data terkecilnya 6. Nah, jadi rentangannya 3. Mudah bukan? Oke, contoh kedua bisa dipahami. Contoh ketiga, Ustadz coba tampilkan datanya dalam bentuk tabel frekuensi seperti ini. Lihat, nilai 5 ada 1, nilai 6 ada 5, nilai 7 ada 10, dan seterusnya.
Nilai 6 ada 5, berarti 6 kali 5 total nilainya 30. 7 ada 10, 7 kali 10 maka total nilainya 70. Dan seterusnya sampai nilai 10 ada 3. Ada 3 orang, berarti total nilainya ada 30. Nah, jumlah keseluruhan nilainya adalah 227. Ini menjumlahkan dari sini. Ini dijumlah seluruhnya. Ini adalah total nilainya 227. Kemudian kita jumlahkan frekuensinya 1 tambah 5 tambah 10 tambah 7 tambah 4 tambah 3. Ternyata kita dapatkan banyak data atau total frekuensinya 30. Gitu ya. Pemusatan datanya seperti apa? Sama saja dengan yang tadi. Kebetulan ini datanya kan 30 ya, berarti benar. Nah, lihat untuk meannya di sini kita dapatkan penjumlahan tadi 227 dibagi banyak data 30, maka kita dapatkan nilai 7,6. Yang berarti kan ada nilai di bawah 7,6, yaitu nilai 5, nilai 6, dan nilai 7. Nah, nilai ini berada di bawah rata-rata. Sementara nilai yang lainnya yaitu nilai 8, 9, 10 ini berada di atas rata-rata. Nah, selanjutnya untuk menentukan median, karena ini datanya genap, berarti akan diambil 2 buah data. 30 dibagi 2, 15. Ya, data ke-15 ditambah data setelahnya, data ke-16. Nah, data ke-15 ada di mana? Kamu tinggal jumlahkan saja. 1 tambah 5, ini 1 tambah 5, 6, tambah 10, 16. Artinya data ke-15 itu ada di sini posisinya dengan nilai 7. Dan data ke-16 pun posisinya tetap ada di situ dengan nilai 7. Berarti mediannya adalah 7 ditambah 7 dibagi 2. Hasilnya 14 dibagi 2. Berarti nilai mediannya adalah 7. Bagaimana dengan modus? Ya, modus tinggal kamu lihat aja frekuensi tertinggi yang ada pada tabel. Dan kita lihat frekuensi tertingginya 10. Berarti nilainya adalah 7. Gitu. Mudah bukan pembahasan kita hari ini? Silahkan dilatihkan terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah siap, silahkan kerjakan lembar kerja 3-nya. Dan kamu juga bisa melihat di modul di halaman 47 ya kalau tidak salah, sebagai contoh pembahasannya. Selamat berlatih, semoga berhasil, dan seperti biasa nanti Ustadz tunggu laporannya ya. Terima kasih Ibu Wali kelas. Sementara itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.